warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai virus ya. Tentunya kalian pernah mendengar atau mungkin pernah merasakan juga penyakit yang disebabkan oleh virus, misalnya adalah influenza. Virus sendiri adalah kata Latin untuk racun. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, segala penyakit yang misterius pada manusia disebut virus. Nah, bagaimana ciri virus dan penemuannya? Nah, virus ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Virus disebut sebagai metaorganisme atau bentuk peralihan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, disebut demikian karena virus dapat dikristalkan seperti makhluk tidak hidup dan tidak berbentuk sel tetapi partikel ya, atau di sini hanya mengandung asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, jadi ada virus DNA, ada virus RNA berdasarkan pada asam nukleatnya, dan dapat berkembang biak seperti makhluk hidup. Jadi karena dia ini merupakan bentuk peralihan, jadi dia hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Jadi ketika di sel hidup, dia akan mampu berkembang biak dengan menggunakan asam nukleat dari inang. Kemudian peranan virus dalam kehidupan manusia. Virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia sehingga menimbulkan penyakit. Nah, meskipun demikian tidak semua virus itu merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan. Nah, kita bahas dulu beberapa jenis penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Mungkin beberapa di antaranya kalian sudah mengetahui. Yang pertama yaitu virus influenza. Penyebabnya adalah orthomyxovirus. Kemudian virus dengue atau flavivirus, penyebab demam berdarah. Jadi kalau yang kita tahu penyakit demam berdarah itu kan oleh gigitan nyamuk ya, Aedes aegypti. Nah, itu adalah sebagai vektornya atau perantaranya, sedangkan yang menginfeksi adalah virus. Kemudian poliovirus, virusnya dinamakan coronavirus ya, menyebabkan penyakit polio. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan penyakit pada hewan, misalnya virus rabies ya atau rhabdovirus, kemudian Ross-sarkomavirus atau retrovirus menyebabkan kanker pada ayam. Kemudian yang menyebabkan pada tumbuhan misalnya adalah virus tungro menyebabkan kekerdilan pada padi. Betiolovirus atau BYV atau disebut dengan luteovirus menyebabkan penyakit pada tanaman aster. Di samping tadi ada beberapa virus yang merugikan dan mungkin ada banyak lagi. Ada juga contoh virus yang menguntungkan. Misalnya pada kemajuan teknologi ya, rekayasa gen menyebabkan beberapa virus itu berhasil dimanfaatkan. Misalnya untuk pembuatan vaksin ya, vaksin yang sudah tercipta, misalnya vaksin rabies, vaksin MMR, kemudian vaksin yang lain. Kalau sekarang juga ada vaksin untuk virus corona ya. Nah, kemudian yang kedua untuk cloning gen. Jadi diharapkan dengan adanya cloning, maka penyakit diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Ya, atau dimanfaatkan dalam pembuatan insulin buatan ya. Oke, tadi sekilas tentang virus. Untuk itu sekarang kalian kerjakan ya kuis. Yang pertama jelaskan ciri virus, kemudian yang kedua jelaskan beberapa peranan virus, baik yang menguntungkan ya di sini, dan juga sebutkan contoh virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.